Pada tanggal 20 November tahun 1979, hari biasa di Mekah, jutaan umat Islam tak menyangka tempat tersuci mereka akan menjadi saksi peristiwa berdarah. Seorang lelaki bernama Juhaiman Al-Utaibi dan pengikutnya menguasai kota Ka'bah, menyandera jamaah dan mengobarkan kekacauan. Siapa mereka? Apa tujuan mereka? Dan bagaimana akhir dari tragedi ini? Dalam video ini kita akan mengungkap fakta lengkap pemberontakan paling berani dalam sejarah modern Arab Saudi. Simak sampai akhir video ini. Pada tanggal 20 November tahun 1979, dunia Islam diguncang oleh peristiwa yang jarang diketahui orang, yaitu tragedi berdarah kudeta Makkah tahun 1979. Saat itu, sekitar kurang lebih dari 50.000 umat Islam dari seluruh dunia berkumpul mengelilingi Ka'bah di Makkah. Kemudian, di antara mereka berbaur 200 pria dipimpin oleh pengkhutbah karismatik bernama Juhaiman Al-Utaibi. Sekelompok militan yang dipimpin oleh Juhaiman Al-Utaibi mengambil alih Masjidil Haram, tempat paling suci dalam Islam, dengan tujuan menentang pemerintah Arab Saudi yang mereka anggap korup dan menyimpang dari ajaran Islam. Kelompok ini yang terdiri dari sekitar 200 pria bersenjata menyusup ke dalam Masjidil Haram dan menyembunyikan senjata di dalam peti mati yang dibawa ke dalam masjid. Kejadian tragedi berdarah kudeta Makkah tahun 1979 bermula ketika setelah sholat subuh mereka mengumumkan bahwa salah satu dari mereka, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, adalah Mahdi yang ditunggu-tunggu, sosok Masias dalam arkeologi Islam. Saat imam selesai memimpin sholat, Juhaiman serta para pengikutnya mendorong ke samping dan mengambil mikrofon. Para penyusup ini juga telah menempatkan peti mati tertutup di tengah halaman, suatu tradisi mencari berkah untuk orang yang baru saja meninggal. Namun, saat peti mati dibuka, kelompok pria penyusup ini mengeluarkan pistol dan senapan yang cepat didistribusikan kepada para militan. Salah satu dari militan ini mulai membaca pidato yang sudah dipersiapkan bahwa saat itu kedatangan Mahdi yang akan memerintah dengan adil-adil seadilnya di bumi setelah dipenuhi ketidakadilan dan kepenindasan. Menurut para peziarah yang berada di halaman Masjidil Haram, tentunya pengumuman tersebut merupakan pengumuman yang sangat luar biasa. Mengenai kedatangan Mahdi telah diramalkan dalam hadis serta digambarkan sebagai seseorang yang dibekali dengan kekuatan luar biasa oleh Tuhan, dan sejumlah kalangan muslim percaya dia akan mengantar ke era keadilan yang diyakini sejati. Pengkhutbah bernama Khalid Al-Yami, pengikut Juhaiman, mengklaim bahwa banyak yang telah menyaksikan kedatangan Mahdi. Ratusan umat muslim telah melihat dalam mimpi mereka, dan saat ini seorang Mahdi berada di tengah-tengah mereka. Nama yang diklaim sebagai Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Saat terjadi tragedi berdarah kudeta Mekah tahun 1979, seorang Juhaiman menginterupsi dalam sebuah rekaman audio pidato untuk mengerahkan orang-orang yang menutup gerbang masjid dan mengambil posisi sebagai penembak dari menara tinggi yang saat itu mendominasi kota Mekah. Para militan kemudian menutup semua pintu masjid dan menempatkan penembak jitu di menara-menara, mempersiapkan diri untuk konfrontasi dengan pasukan keamanan Saudi. Bahkan Juhaiman mengatakan apabila ada seseorang yang menolak di gerbang maka tidak masalah untuk ditembak. Juhaiman merupakan orang pertama yang memberi penghormatan kepada Mahdi dan segera orang lain untuk mengikuti teladannya. Melihat orang-orang bersenjata di ruangan di mana Al-Quran dengan tegas melarang kekerasan dan beberapa tembakan justru mengejutkan banyak jamaah untuk bergegas mencapai pintu keluar yang masih dibiarkan terbuka. Namun naas bahwa kelompok bersenjata dalam 1 jam berhasil memegang kendali penuh atas Masjidil Haram, memunculkan tantangan langsung kepada otoritas keluarga kerajaan Saudi. Pemerintah Arab Saudi merespon dengan mengerahkan pasukan khusus untuk merebut kembali Masjidil Haram. Pertempuran yang begitu sengit berlangsung selama 2 minggu. Hal ini menyebabkan ratusan korban jiwa di kedua belah pihak, termasuk jamaah yang terjebak di dalam Masjidil Haram. Untuk mengatasi situasi yang kacau, pemerintah Saudi bahkan meminta bantuan pasukan khusus Perancis, meskipun keterlibatan non-muslim di Tanah Suci menjadi kontroversi. Setelah pengepungan berakhir, para pemimpin militan termasuk Juhaiman Al-Utaibi ditangkap dan dieksekusi. Peristiwa ini tentunya memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan pemerintah Saudi yang kemudian menerapkan
interpretasi Islam yang lebih konservatif sebagai upaya untuk mencegah munculnya gerakan serupa di masa depan. Tragedi berdarah kudeta Mekah tahun 1979 menjadi titik balik dalam sejarah Arab Saudi dan dunia Islam, meskipun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Saat terjadi Perang Mekah tahun 1979 ini, terdapat orang-orang dari kelompok ultra konservatif Muslim Sunni, yaitu Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Mustasibah yang disingkat dengan JSM, yang tidak senang dengan degenerasi nilai sosial dan agama di Arab Saudi. Hal ini juga didukung oleh uang dari bisnis minyak, bahkan negara secara perlahan berubah menjadi masyarakat konsumen. Munculnya elektronik dan mobil-mobil yang menyebabkan urbanisasi dan beberapa pria serta wanita religius mulai berkecimpung di publik. Anggota JSM terus hidup dengan berdakwah, mempelajari Al-Quran dan hadis yang berpegang teguh pada prinsip Islam sebagaimana didefinisikan oleh lembaga keagamaan Saudi. Juhaiman, sosok pendiri JSM, berasal dari Sajir, yaitu pemukiman suku Badui di pusat Saudi, mengakui kepada pengikutnya bahwa masa lalunya jauh dari sempurna. Menurut seorang siswa yang pernah menghadiri pertemuan kelompok konservatif Muslim Sunni, bahwa Juhaiman pernah terlibat perdagangan ilegal termasuk penyelundupan narkoba, namun ia telah bertaubat dan belajar agama serta menjadi pemimpin yang bersemangat berbakti. Juhaiman dengan penuh karisma, dia setia pada misinya serta menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah siang dan malam. Namun bagi seorang pemimpin agama, Juhaiman adalah sosok yang berpendidikan rendah. Juhaiman ingin pergi ke daerah-daerah terpencil dan pedesaan tempat tinggal orang Badui. Juhaiman adalah seseorang yang kurang dalam bahasa Arab klasik, yang lemah dan memiliki aksen Badui yang kuat. Inilah yang menyebabkan Juhaiman menghindari berbicara kepada audiens yang berpendidikan untuk menghindari ekspos. Di sisi lain juga, Juhaiman pernah bertugas sebagai tentara di Garda Nasional dan pelatihan militernya, meski belum sempurna, terbukti penting ketika harus mengatur pengembali latihan. Hingga kemudian JSM mulai berbenturan dengan beberapa ulama Saudi dan tindakan keras yang dilakukan oleh pihak berwenang. Juhaiman kemudian melarikan diri ke padang pasir dan menulis rangkaian pamflet yang mengkritik keluarga kerajaan Saudi atas apa yang dianggap dekadensi serta menuduh ulama berkolusi untuk keuntungan duniawi. Arab Saudi ini dianggap telah rusak dan bahwa hanya intervensi surgawi yang dapat membawa keselamatan. Titik inilah yang mengidentifikasi Mahdi sebagai Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, seorang pengkhutbah muda yang bersuara lembut yang dikenal karena tata krama, puisi yang baik serta pengabdian. Setelah beberapa bulan sebelum pengepungan terjadi, adanya desas-desus aneh menyebar bahwa ratusan orang Mekah dan peziarah telah melihat Al-Qahtani dalam mimpi serta berdiri tegak di Masjidil Haram dan memegang sepatu Islam. Ketika terjadi konflik kekerasan oleh Juhaiman dan pengikutnya, kepemimpinan Saudi bereaksi lamban terkait perubahan Masjidil Haram. Serta itu pula seorang putra mahkota, Fahad bin Abdul Aziz As-Saud, berada di Tunisia untuk menghadiri KTT Liga Arab, dan Pangeran Abdul, seorang kepala Garda Nasional pasukan keamanan elit, bertugas melindungi para pemimpin kerajaan yang berada di Maroko. Dari kejadian tragedi berdarah kudeta Mekah tahun 1979 ini, kemudian Raja Khalid dan Menteri Pertahanan Pangeran yang sedang sakit mengoordinasi tanggapan. Polisi Saudi awalnya gagal memahami skala masalah dan mengirim beberapa mobil patroli untuk menyelidiki, tetapi saat mereka pergi ke Masjidil Haram justru disambut oleh hujanan peluru. Kemudian setelah gravitasi situasi menjadi jelas, unit Garda Nasional meluncurkan upaya tergesa-gesa untuk merebut kendali Masjidil Haram. Selanjutnya, seorang pejabat politik di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jeddah bernama Mark Hambali dalam salah satu dari sedikit orang barat yang mengetahui situasi memburuk menyimpulkan bahwa pemberontakan di Masjidil Haram ini telah merencanakan serangan secara terperinci serta tidak mudah untuk diusir. Semakin hari tentunya pemberontakan semakin panas. Saudi meluncurkan serangan frontal untuk mendapatkan pintu masuk, namun justru pemberontakan memukul mundur gelombang demi gelombang serangan meski mereka kalah dalam sisi jumlah dan senjata. Pemberontak kemudian menyalakan api menggunakan karpet dan ban karet untuk menghasilkan asap tebal untuk mereka bersembunyi di balik tiang sebelum menyerbu pasukan Saudi dalam kegelapan. Bangunan suci Masjidil Haram berubah menjadi ladang pembantaian dengan korban jiwa yang terus meningkat, disebut sebagai tragedi berdarah kudeta Makkah tahun 1979.
Peperangan tragedi berdarah kudeta Makkah tahun 1979 tidak berhenti begitu saja. Pemerintah Saudi tetap membutuhkan bantuan untuk menangkap para pemimpin militan hidup-hidup serta mengakhiri pengepungan hingga akhirnya dibantu oleh Presiden Prancis. Pihak Prancis membantu Saudi dengan menyusun rencana untuk mengusir pemberontak ruang bawah tanah yang akan diisi dengan gas untuk membuat udara tidak dapat dihirup. Kemudian melakukan pelubangan untuk mencapai ruang bawah tanah yang digali setiap 50 meter. Gas disuntikkan melalui lubang-lubang dan disebar dengan bantuan ledakan granat ke setiap sudut tempat pemberontak tersembunyi. Rencana Prancis ini terbukti berhasil. Juhaiman kehabisan amunisi dan makanan hingga kemudian bersama pengikutnya berkumpul di sebuah ruangan kecil dan para prajurit melempar bom asap ke arah mereka melalui lubang yang dibuat berada di langit-langit hingga akhirnya Juhaiman dan pengikutnya diarak depan kamera serta dieksekusi mati di 8 kota di Arab Saudi. Peristiwa ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara agama, politik, dan kekuasaan di Arab Saudi. Meskipun tujuan para militan adalah untuk mengembalikan kemurnian Islam, tindakan mereka justru menyebabkan pertumpahan darah di tempat yang paling sangat dihormati oleh umat Islam. Tragedi ini menjadi pelajaran penting tentang bahaya ekstremisme dan perlunya dialog dalam menyelesaikan perbedaan ideologis yang mana Juhaiman yang berasal dari gerakan konservatisme sosial dan agama yang bereaksi terhadap modernitas, di mana ulama garis keras memperoleh kendali atas kendali keluarga kerajaan. Demikian penjelasan mengenai tragedi berdarah kudeta Mekah tahun 1979.